Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Masih membahas tentang babus sabar. Bab apa? Taqwa. Masih membahas ya, bab sabar atau taqwa? Bab sabar. Ya. Ada berapa kali? Taqwa. Bacaan di sini. Hadis pertama, takwa. Baik. Bab taqwa, bab yang berkaitan dengan takwa. Kita bahas pada pertemuan yang lalu. Definisi takwa menurut pendapat ulama adalah imtitsalul awamir wa jitinabun nawahi. Menjunjung semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa menjunjung perintah Allah itu bisa mencakup 3 hal. Yang pertama dari perbuatan yang wajib seperti salat fardu, puasa Ramadan dan sebagainya. Kemudian ada perintah Allah yang sunnah seperti puasa Senin Kemis, salat qabliyah ba'diyah dan lain sebagainya. Ada juga perintah Allah yang mubah saja. Arti mubah itu ya boleh-boleh saja, tidak berdosa, tidak berpahala. Contoh dalam Al-Quran, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan minum itu adalah suatu yang hukum mubah, tidak berdosa, tidak berpahala. Hukum asalnya. Jadi sarapan pagi, sarapan makan siang, makan malam, itu tidak ada dalil yang menunjukkan itu dapat pahala atau tidak. Tetapi dengan niat yang baik maka bisa mendapatkan pahala. Kalau kita memakan makanan tadi, niatnya untuk menguatkan badan, memberikan hak badan agar bisa beribadah. Kalau seandainya nggak makan, loyo, ya. Kalau diundang sama orang, menyenangkan hati orang yang mengundang kita, maka niat yang seperti itu akan menjadikan dan mendatangkan pahala. Nah, seperti itu. 3 hal, mubah, sunnah, dan wajib. Dan meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah itu juga mencakup 3 hal. Yang pertama yang syubhat. Syubhat tidak ada jelas halal haramnya. Baik di makanan, minuman, tidak jelas halal haramnya, maka tinggalkan itu. Kemudian yang kedua perbuatan makruh. Perbuatan makruh. Ya, seperti umpama kalau dalam sholatnya pakai baju yang berwarna-warni, ya, ada tulisannya. Nah, hidup cewek
tulisannya ada coblos sarungnya umpama. Nah itu, ini mau sholat atau mau kampanye di masjid ini? Itu makruh seperti itu. Apalagi yang halal, zina, mabok itu lebih parah lagi. Hadis pertama kayak apa? Kita masuk hadis pertama tentang masalah takwa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, coba ikutin santri. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nasi man akramun nasi qala atqakum atqahum faqalu laisa hadha laisa an hadha nas'aluka qala fa yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluka qala fa'an ma'adini arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu rawahu Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namanya yang paling terkenal adalah Abdurrahman siapa? Bin Sakhar. Qala, berkata dia bercerita, ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang bertanya, orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling mulia? Kira-kira siapakah ya Rasulullah yang paling mulia? Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu mereka berkata lagi, bukan tentang itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Bukan maksud itu. Lalu apa yang ditanyakan maksud beliau? Lalu beliau mengatakan, kalau kalian mengatakan siapakah yang paling mulia, maka Nabi menjawab, Yusuf. Nabi Allah Yusuf adalah Nabiullah, dan dia adalah putranya Nabiullah, dan kakeknya juga Nabiullah, datunya juga Nabiullah. 4 generasi, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. 4 generasi semuanya jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Maka orang tadi yang bertanya dia bilang lagi, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah, bukan tentang itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Lalu Nabi kita bersabda lagi, tentang turunan bangsa Arabkah yang kalian tanyakan padaku? Jadi kata Rasul, apa sih maksudnya ini bahasa Inggrisnya? Rasul menjawab ini salah, jawab ini salah. Kata Rasul, kalian mau tanya tentang masalah keturunan bangsa Arab atau apa ini? Nah, lalu Rasul mengatakan orang yang paling baik di antara mereka, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam, yaitu orang yang paling mengetahui tentang hukum-hukum syarak di antara mereka. Jadi kata Nabi, kalau seandainya kalian ingin menanyakan tentang keturunan Arab,
yang paling baik itu adalah orang yang dulu sebelum masuk Islam di masa jahiliyah. Dia baik, tidak pernah membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabok-mabokan. Dan setelah masuk Islam lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Nah, kata Rasul, itulah orang yang paling baik. Kalau kalian masukkan seperti itu. Karena ada ya zaman jahiliyah itu kan namanya jahiliyah. Ada orang yang memang mengikuti adat istiadat jahiliyah. Seperti membuat patung, nyembah berhala, ada yang berzina, ada yang mabok-mabokan. Nah, kemudian datang Islam, Nabi mengajak masuk Islam, orang itu masuk Islam, maka dia tinggalkan masa-masa jahiliyah tadi. Maka ini baik. Tapi yang lebih baik kata Nabi, ada orang yang sebelum Islam, di masa jahiliyah sebelum datang Islam, dia sudah baik. Ketika dia masuk Islam, dia lebih baik lagi. Maka itu yang sempurna. Nah, kalau ditanya yang seperti itu, kalau di antara sahabat yang paling baik adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena beliau adalah masuk Islam di waktu masih kecil. Sayyidina Ali masuk Islam ketika beliau masih kecil. Tidak pernah nyembah berhala. Oleh karena itu, Sayyidina Ali itu kalau kita menyebut nama Sayyidina Ali, maka biasanya di ujungnya itu dengan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan akan wajahnya, jasadnya. Tapi sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat yang lain. Tapi giliran Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan akan wajahnya, jasadnya. Kenapa kau pakai karramallahu wajhah? Ada dua versi yang mengatakan. Versi pertama mengatakan karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala, makanya disebut karramallahu wajhah. Yang kedua ada juga, cuman ini versi kurang kuat. Apa itu? Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah karena beliau itu tidak pernah melihat alat kelamin sendiri. Jadi beliau tidak pernah melihat alat kelamin sendiri, apalagi alat kelamin orang lain. Maka muliakanlah wajahnya Sayyidina Ali. Ala kulli hal, itu disebut karramallahu wajhah. Tapi kalau sebagian sahabat ada yang memang mereka itu di masa jahiliyah luar biasa. Yang membunuh lah, nyembah berhala lah, inilah itulah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau terkadang duduk sendiri merenung, tiba-tiba beliau nangis sendirian, tiba-tiba beliau tertawa sendirian. Itu Sayyidina Umar. Ditanya sama sahabatnya, Umar, ada apa engkau ini? Agak kurang-kurang Allah. Kalau mendengar, kalau kami lihat tertawa sendiri, menangis sendiri, ada apa ini? Kata Sayyidina Umar, aku tertawa dan menangis sendiri karena teringat masa-masa jahiliyah dulu. Masa-masa jahiliyah dulu. Dulu kata Sayyidina Umar, aku pernah membuat berhala dari makanan kue. Ote-ote, amparan tantap, bika beranda, dada gulung. Iya. Tuhan dijadikan berhala. Disembah-sembah itu tuh Tuhan berhala tadi yang terbuat dari makanan. Sudah capek disembah-sembah, tiba-tiba perutku lapar, kata Sayyidina Umar. Maka Tuhanku tuh kumakan, kucopot tangannya, kucopot telinganya, kucopot kakinya. Dan bahasa kitanya bungulnya ke bahar itu nah. Nah itu bahasa jahiliyah, bungulnya itu nah. Sampai Tuhan kumakan, kusembah-sembah, kemudian aku lapar, kumakan Tuhanku.
Adapun aku menangis, kata Sayyidina Umar, karena aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Nangis masa-masa jahiliyah bahari. Nah, jadi jar Nabi, kalau kalian wahai sahabat menanyakan tentang keturunan Arab, maka kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang sebelum Islam, yakni di masa jahiliyah, dia sudah baik. Kemudian masuk Islam, dia tambah baik lagi. Itulah sebaik-baik orang di kalangan kalian. La ilaha illallah. Baik, kemudian hadis yang kedua kita baca. An Abi Sa'idin. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i rawahu Muslimun. Dari Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepadamu sekalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengawasi bagaimana kamu sekalian berbuat. Maka berhati-hatilah kamu sekalian terhadap dunia dan terhadap wanita, karena sesungguhnya mula pertama timbulnya bencana pada Bani Israel adalah dalam masalah wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi, dunia ini adalah manis hulwah, manis dan hijau. Allah memberikan dunia ini kepada kita manusia, menguasakan dunia ini kepada kita. Untuk apa? Untuk kita kelola. Di dunia semua bahan untuk kehidupan manusia itu ada. Kita manusia yang mengelolanya, makanya disebut khalifah, pengganti yang menjaga dunia ini. Lalu Nabi mengatakan, maka takutlah kalian dengan dunia. Artinya dunia ini seperti pisau bermata dua. Pisau yang bermata dua itu terkadang bisa motong mangga, bisa juga potong tetangga. Dunia itu seperti pisau bermata dua, bisa motong mangga, bisa juga memotong tetangga. Artinya keberhasilan kita di akhirat itu tergantung keberhasilan kita hidup di dunia ini. Di dunia ini adalah penting buat kita. Kalau ada yang mengatakan dunia ini tidak penting, salah. Dunia ini sangat penting buat kita. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Yang sudah terlewat hari ini tidak bisa kembali lagi. Yang sudah berlalu hari ini
maka tidak bisa diulang lagi. Tergantung kita mencatatkan kehidupan kita, apakah mencatat untuk pahala buat kita atau mencatat buat dosa untuk kita. Karena dunia ini diberikan kekuasaan oleh Allah kepada kita untuk mengelolanya, Nabi berpesan. Ya, Nabi berpesan. Apa kata Nabi? Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan dunia. Hati-hati bahasa kita dengan dunia, karena dunia ini hidup sementara. Hidup yang kekal adalah di akhirat. Yang surga kekal, yang neraka kekal. Hati-hati di dunia. Boleh jadi orang kaya? Boleh. Tapi kekayaan itu kita gunakan untuk sarana mencari ridha Allah. Mencari dunia, dapat duit, bersumbang, nyumbang. Ada orang bangun masjid, sumbang. Ada orang bangun pondok, sumbang. Ada orang bangun madrasah, sumbang. Jangan ditumpuk terus itu duit, disimpan. Salah. Ya. Kejayaan begitu juga, pangkat jabatan. Ada yang mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pejabat, anggota dewan, jadi menteri, bahkan ada yang mau jadi presiden. Boleh nggak? Boleh. Tapi jabatan yang dipegang itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri. Siapa yang menyerumuskan badannya ke dalam perbuatan maksiat, maka dia telah gagal sebagai pemimpin dirinya. Siapa yang bisa mengajak jasadnya dan rohaninya untuk taat kepada Allah, maka dia telah berhasil sebagai pemimpin. Jadi kita ini semuanya pemimpin, sekurang-kurangnya adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jauhilah dunianya, fatakunnya, takutlah kau dengan dunia, karena kehidupan akhirat itu lebih kekal. Di dunia hanya sementara. Kemudian pesan Nabi, wattaqun nisaa, dan takutlah engkau dengan perempuan. Takutlah engkau dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini luar biasa, lembut, tapi dia bisa menggagalkan laki-laki yang berkuasa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa'i. Karena terjadinya bencana di kalangan Bani Israel zaman dulu itu adalah dipermasalahkan gara-gara perempuan. Perempuan ini senjata yang paling luar biasa untuk menjatuhkan orang. Mungkin ada pejabatnya yang dia tidak tergiur dengan korupsi, dengan KKN dan sebagainya, tapi bisa tergoda orang seperti itu dengan perempuan. Berapa banyak kasus-kasus beberapa tahun yang lalu pejabat anggota dewan jatuh gara-gara dia melakukan perzinahan, simpanan bahasa orangnya. Simpanan perempuan, gagal, jatuh semuanya. Berat memang perempuannya. Iya. Makanya kalau kita tasyahud akhir itu ada doa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. Aku berlindung kepada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung juga daripada fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min fitnatid dunya, dan fitnahnya dunia. Wa min fitnati masihid dajjal, dan juga berlindung daripada fitnahnya masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain telah ditambahkan wa min fitnatin nisa, dan berlindung kita kepada Allah dari fitnahnya perempuan. Perempuan luar biasa. Ingat pesan Abu ya di pondok, santri itu belajar minimal berapa tahun? 7 tahun. Santri yang betul berhasil
syaratnya ada beberapa syarat. Yang pertama, sekolah di pesantren yang resmi, yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, jangan. Yang kedua, apa lagi? Khidmah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, mentaati aturan, ya. Nah, apa lagi? Itu syarat-syarat untuk orang jadi sukses jadi santri. Tapi banyak santri gagal jadi santri. Itu namanya santri pecundang. Jadi orang Balikpapan pembualan. Ngaku aja santri tapi nggak berhasil jadi santri. Dan yang menyebabkan santri itu gagal ada 3. Ini sudah aku ya teliti bertahun-tahun ini. Apa itu? Yang pertama, ngerokok. Kalau sudah ngerokok, kacau itu semuanya. Jadi, ya. Yang parahnya santrinya ngerokok, gurunya ngerokok, kacau sudah. Guru kencing berdiri, murid kencing loncat-loncat sudah. Kacau gurunya. Nah, ngerokok itu kacau itu pasti. Sudah Abuya periksa itu di mana-mana kalau ngerokok itu bahaya sekali santri. Belum bisa cari duit lagi ngerokok. Apalagi yang kedua, sering keluar tanpa izin. Kamu lihat aja teman-teman yang kacau-kacau yang diberhentikan sama gue. Yang ketiga apa? Perempuan. Itu kacau. Kalau 3 ini kena, kacau itu santri. Ngerokok, sering keluar tanpa izin, urusan perempuan selesai. Dzubihal ilmu baina fafidaihil mar'ati. Ilmu itu disembelih. Kalau disembelih berarti apa ya? Mati. Ilmu itu disembelih di antara 2 batang paha perempuan. Artinya kalau seseorang itu jadi santri sudah berurusan dengan perempuan, tidak lagi nuntut ilmu fokusnya, tapi karena perempuan gagal dia. Lihat ya, 3 ini yang paling berbahaya sekali. Rokok, keluar tanpa izin, kemudian urusan perempuan. Abuya larang santri, apalagi gurunya, santri dan guru ngerokok di pondok. Tidak boleh. Kenapa? Karena Abuya punya guru, Abuya Sarwani, tidak ngerokok. Abuya punya guru Hafiz Quran, Ki Qasim Zubair Al-Ampeli, Pasuruan, tidak ngerokok. Abuya punya guru Habib Umar bin Hafiz, guru di Hadramaut, tidak ngerokok. Abuya punya guru Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ilm, rajanya ulama di Hadramaut, tidak ngerokok. Abuya punya guru Habib Abdullah bin Syihab Ainul Tarim, matanya orang tarim karena saking kasyafnya beliau, tidak merokok. Jadi jangan sampai melakukan perbuatan ini. Nah, Abuya tekan, yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut sudah, gagal dia jadi santri. Lihat yang gagal-gagal itu apa jadinya? Setahun, 2 tahun nggak kelihatan. Jangka panjang, jangka panjang. Nah itu 3 ini. Nah pesan Nabi kalau untuk kita apa ya? Dunia sama perempuan, dunia perempuan, dunia perempuan. Tidak usahlah kita laki-laki ini sering bicara dengan perempuan, nggak pantas kita. Ya, apalagi cekak-cekakan, cekikikan. Apa? Kalau tidak ada hajat, maka tidak usah. Kecuali ada hajat. Seperti memang kita berjual beli, mau nggak mau, itu pun sekedarnya saja. Jangan sampai melontarkan kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, bahaya. Apalagi kalau dalam rumah tangga. Semua orang yang berumah tangga itu pasti pernah berkelahi suami istri. Sebut saja siapapun pernah berkelahi. Di sini nih, rancak berkelahi laki bini. Cuman ada 1 orang yang tidak pernah berkelahi laki bini. Dari pernikahan sampai meninggal dia tidak pernah berkelahi.
Siapa itu? Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa. Itu aja yang gak pernah berkelahi laki bini, yang lainnya pernah berkelahi. Kenapa Nabi Adam dengan Siti Hawa tidak pernah berkelahi dalam berumah tangga? Karena waktu itu, di zaman itu belum ada mertua. Belum ada mertua. Karena rancak laki bini berkelahi gara-gara mintuha mertua ikut campur. Ya, terutama mertua perempuan tuh. Ada aja salah. Pokoknya kalau sama mantunya mertua ini salah aja dulu. Yang kedua apa? Karena waktu itu belum ada ipar. Belum ada ipar. Kakak ipar, ada ipar tuh belum ada. Terkadang ipar itu juga bisa membuat kacau itu dalam rumah tangga. Boleh kampung terkumpul semua keluarga bini, keluarga laki terkumpul. Lalu apa yang terjadi? Baharat-haratan gelang. Baharat-haratan gelang emas. Seikung dapat gelang 4 biji. Seikung dapat kalung 3 rangkap. Nah, bini kita umpama kada bekalung, kada gelang. Panas tuh nanti dipanas-panasin sama iparnya. Kamu ini gimana sih? Masa berkeluarga belum pernah dapat apa-apa? Nih, istri yang tidak tahan begitu omongan dia, dari omongan iparnya datang ke suami, merengek-rengek nanti. Nah, itu. Yang ketiga, karena waktu itu belum ada tetangga. Belum ada tetangga. Tetangga di mana? Tetangga di Facebook, tetangga di IG, Instagram, tetangga di mana lagi? WhatsApp grup. Itu hantu banyak di situ. Kalau sudah bergrup-grupan, banyak was-wasnya di situ. Sering kumpul-kumpul, banyak was-was di situ. Akhirnya apa? Timbul, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi perselingkuhan. Gara-gara media sosial, sering motor, seorang perempuan sering foto diupload di Facebook, di Instagram. Ada laki-laki ngeliat, pertama cuma like, suka, ujung-ujungnya love, ujung-ujungnya komentar, pujian, dan terus itu. Syaitan itu luar biasa menggoda kita. Makanya kata Nabi, takutlah kalian dalam 2 hal. Apa itu? Takut dalam urusan dunia, karena berapa banyak orang terjerumus dalam urusan dunia. Dan yang kedua, takutlah kalian dalam urusan perempuan. Dalam urusan perempuan. La ilaha illallah. Lanjutnya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kita sudah baca doa tadinya, artinya saja. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu, memohon agar selalu bertakwa, mohon terjaganya kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Ada 4 doa Nabi. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Wattaqwa, dan berikanlah kami rasa takwa dalam hati, hanya takut kepada Engkau. Yang ketiga, wal afaf, dan minta kepada Engkau terjaganya kehormatan. Afaf, afifah, hanya ada perempuan namanya afifah yang menjaga kehormatan. Kita minta tuh kehormatan itu kita jaga. Seorang ustaz tidak pantas melakukan perbuatan yang mungkin orang biasa itu biasa, tapi seorang ustaz tidak pantas.
Seorang guru umpama tidak pantas kalau ibarat kata dia nongkrong begitu sama orang di tengah malaman, tidak pantas. Tidak pantas seorang guru umpama dia melakukan perbuatan ya mungkin orang biasa-biasa, bercatur lah, bergitar lah, rasanya tidak pantas. Itu namanya penghormatan. Cuman orang zaman sekarang ini repotnya itu tadi, mencari ustadz, mencari penceramah itu yang lucu. Jadi ustadz itu datang hanya sebagai tontonan, bukan jadi tuntunan. Apa aja kisahnya ceramah tadi? Wih, lucu. Kisahnya lucu aja. Tertawaan. Terkadang menyambat tampilan yang ada terkontrol lagi. Nang ibarat kata nang bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa vulgar itu terkadang sambat langsung. Abu Yasir Darussalawani, beliau tuh anti sekali menyambat yang perkataan yang vulgar itu. Sangat berhati-hati sekali. Guru kami Habib Umar bin Hafid begitu juga. Ketika nanti sampai umpama belajar fikih bab tentang masalah haid, tentang masalah mandi junub, penyebab mandi junub, Habib Umar menerangkan sekedarnya saja. Karena sudah paham aja. Ini terkadang ada sampai dipraktekkan gitu. Dipraktekkan itu mengurangi daripada kehormatan. Makanya tadi Nabi minta wal afaf, minta dijaga kehormatan. Wal gina, dan juga minta kekayaan dari Allah. Jangan minta kekayaan dari yang lain. Kekayaan datangnya dari itu doa Nabi. 4. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Petunjuk itu kalau ibarat kata kayak sinyal nih. Sinyal HP. Kalau sinyal itu masih ada, kita nggak bakalan susah. Ada orang naik mobil atau apa Gojek apa? Dia mencari jalan, pakai apa? Pakai Google Maps, ada kan yang arah di HP. Selama pulsa itu masih ada, bakalan dia akan sampai aja nih dengan Google Maps ini, petunjuk yang ada di HP tadi. Tapi ketika pulsanya habis, tak gitu, mati dia punya Google Maps tadi. Mati. Saat itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, tersesat lagi. Jadi petunjuk itu ibarat kata kayak kalau di kata HP itu kayak pulsa, kayak sinyal. Kalau nggak ada sinyalnya, kacau semuanya. Itu huda, petunjuk. Makanya kita sering berdoa. Sekurang-kurangnya sehari 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan sampai bengkok nih jalan. Artinya jangan sampai putus sinyalnya. Kalau putus sinyalnya ya tadi orang tadi berbuat maksiat. Sehingga kata Nabi dalam riwayat yang lain, nanti kita akan satu hadisnya ya. Dalam maknanya seperti ini. Tidaklah orang itu melakukan zina atau minum khamar selama imannya itu masih ada di dalam dadanya. Rasa iman, rasa takwa itu kalau ada dalam hatinya, tidak bakalan orang itu berzina, tidak bakalan orang itu mabuk. Tapi kata Nabi, setiap kali dia berzina atau setiap kali dia mabuk, maka lepaslah iman dan takwanya orang itu dari dalam hatinya. Lepas. Sebagaimana seseorang melepas baju gamisnya. Jadi iman itu keluar dari hatinya lalu ke kepala terbang dia. Sebagaimana orang melepas baju gamis, orang pakai baju gamis, melepas baju gamis dari bawah, dari atas kepala. Dari atas pasang dari kepala, lepasnya dari kepala. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang berbuat maksiat, zina atau mabok, maka lepaslah imannya itu sebagaimana seseorang melepas gamisnya itu. Tapi ketika dia sudah sadar melakukan zina, lalu dia sadar, selesai dia berbuat zina, selesai dia mabok, maka kembalilah iman tadi, kembalilah takwa tadi. Yang repotnya kalau seandainya imannya, takwanya lepas, dia kembali. Kalau sudah nggak kembali iman tadi, takwa itu nggak kembali juga. Nah, untuk bilang dari.
Maka orang itu ketika melakukan perzinahan, mabuk, apa saja bentuk maksiat, dia tidak ada rasa khawatir, dia tidak ada merasa sedih, dia tidak ada merasa takut, malahan dia berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat itu. Ini yang paling berbahaya sekali. Maka kita minta petunjuk dari Allah. Petunjuk itu apa? Iman. Petunjuk itu apa? Takwa. Petunjuk itu apa? Ihsan. Terus jalan. Dan yang kedua takwa, dan yang ketiga afaf, kehormatan diri, dan yang keempat gina, minta kekayaan. Cukuplah. Belum ini lemas kok. Tadi rencana hendak ada datang, cuma kalau kada datang sebulan ini pertemuan. Dari mulai kemarin, dari dulu sampai sekarang belum ada masuk makanan. Jangan keluar terus. Ya aku lihat puncak di bawah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan baik berkah ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min 'ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.